Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan keseriusan Indonesia untuk bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan bilateral Forum Indonesia-Brasil, di mana Prabowo menekankan pentingnya kerjasama ekonomi global yang lebih inklusif dan adil. Langkah ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di panggung internasional, sekaligus mencari alternatif dari dominasi ekonomi negara-negara Barat. I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS. Actually, I already announced in 2014 when I started my attempts at running for President of Indonesia. I did announce that when I become President of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. Bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kita dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang selama ini didominasi Barat, ujar Prabowo. Ia juga menyebutkan bahwa melalui BRICS, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan dan perdagangan yang lebih adil. Di sisi lain, pernyataan Prabowo ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat. Kondisi geopolitik global semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan izin penggunaan rudal canggih oleh Ukraina untuk menyerang Rusia. Langkah ini dianggap sebagai eskalasi besar dalam konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022. Rusia merespons dengan peringatan keras, sementara hubungan kedua negara adidaya tersebut semakin memburuk. Tidak hanya itu, situasi menjadi semakin kompleks setelah muncul ancaman dari Amerika Serikat yang mengindikasikan penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara Islam tertentu yang dianggap mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat. Hours later, at 2 a.m. in the morning, Hezbollah and other terrorist organizations backed by Iran attacked Israel in support of Hamas. Let's be clear, Israel did not launch this war. The Lebanese people did not seek that war either, nor did the United States. Since the war with Hezbollah began, over 70,000 Israelis have been forced to live as refugees in their own country, helplessly watching their homes, their businesses, their communities as they're bombarded and destroyed. And over 300,000 Lebanese people have also been forced to live as refugees in their own country. And a war imposed on them by Hezbollah. All told, this has been the deadliest conflict between Israel and Hezbollah in decades. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But great question. Thank you very much. Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai negara, termasuk sekutu Amerika Serikat sendiri, yang khawatir bahwa tindakan semacam itu akan memicu instabilitas global dan memperburuk hubungan antarumat beragama. Langkah Indonesia untuk mendekat ke BRICS di tengah situasi ini dipandang sebagai upaya cerdas untuk menjaga netralitas
dan memperkuat kemandirian politik luar negerinya. BRICS yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 25% ekonomi global, menawarkan platform alternatif bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan negara-negara besar seperti Rusia dan Cina tanpa harus tunduk pada tekanan geopolitik Barat. Namun, keputusan ini juga membawa tantangan. Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dengan Amerika Serikat yang selama ini menjadi mitra strategis di bidang ekonomi dan pertahanan. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat memicu reaksi dari negara-negara Barat yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran arah kebijakan luar negeri Indonesia. It is my pleasure, as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia, to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah bergabung dengan BRICS bukanlah bentuk keberpihakan terhadap salah satu bloknya, melainkan sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam menciptakan tatanan dunia yang multipolar. Indonesia ingin menjadi jembatan perdamaian, bukan bagian dari konflik. Melalui BRICS, kita dapat memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara berkembang. Keputusan ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju posisi strategis dalam peta geopolitik global, sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan pengaruh diplomatiknya. Namun, perjalanan menuju BRICS tentu membutuhkan langkah hati-hati agar tetap selaras dengan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia. BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS, dan dengan pengumuman tersebut maka proses aplikasi Indonesia menjadi anggota BRICS atau bergabung dengan anggota BRICS sudah dimulai. Selain menyampaikan intensi keinginan Indonesia tersebut dalam Statement Nasional Indonesia, keinginan tersebut juga sudah dituangkan dalam sebuah surat resmi dari Menteri Luar Negeri Indonesia atas nama pemerintah Indonesia, dan diserah terimakan langsung kepada Menteri Luar Negeri Rusia